Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita biasanya mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur atau ceramah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang mengambil wudhu di lantai 1 atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Haji Joni Effendi LCMA. Beliau adalah pimpinan bimbingan belajar El-Fatah Kota Padang, yaitu membimbing anak-anak kita, pemuda-pemudi kita yang ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi di Timur Tengah. Jadi beliau sudah banyak membimbing pemuda-pemuda Sumatera Barat untuk bisa bersekolah di Timur Tengah, di Mesir, di Yaman, dan lain-lainnya. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Joni Effendi LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihil ula. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأن محمدًا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى في السورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حيث قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang jamaah salat zuhur
Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya sebagai seorang manusia yang diamanahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid ini, selalu menebarkan cinta dan kasih sayang sesama makhluk. Allah mengamanahkan kepada kita bumi ini untuk kita makmurkan, karena Allah melihat dalam diri kita ada nilai-nilai kasih sayang yang bisa sama-sama kita tebarkan di antara kita. Masyarakat biasa senantiasa diwajibkan oleh Allah untuk mentaati pemimpinnya atau orang yang didahulukannya selangkah. Namun di balik itu, pemimpin juga dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk mencurahkan kasih sayang terhadap masyarakatnya. Suami juga diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi sepenuhnya anak dan istrinya. Dan di balik itu, anak serta istri senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk selalu mentaati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Jika nilai-nilai ini bisa kita wujudkan dalam masyarakat kecil kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, atau lebih besar lagi di negeri kita tercinta ini, Allah akan mengharamkan musibah dari negeri kita. Namun secerdik-cerdiknya manusia, iblis jauh lebih cerdik terhadap kita daripada kita. Setiap saat iblis akan hadir, selalu memberikan kepada kita tipu daya. Setiap hari iblis mencari tentara-tentaranya yang akan dia giring ke neraka. Dan pada akhirnya ketika kita telah berada di pintu neraka, iblis itu berlepas diri dan dia mengatakan, inni bari'um minka inni akhafullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Pada akhirnya iblis akan mengatakan, saya terbebas dari segala yang kalian lakukan. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah nilai seorang manusia di hadapan Allah. Beliau dijadikan makhluk yang punya kasih sayang, punya amanah, punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Namun di balik itu Allah pun menciptakan bagi manusia itu musuhnya agar dia bisa menang dalam berjuang mengalahi musuhnya. Hadirin sidang jemaat salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, menciptakan harmonisasi itu mesti dimulai dari diri sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada kita untuk menciptakan keharmonisan. Setiap orang mesti menjaga lisannya, mesti berfikir-fikir sebelum berbicara. Perhatikan apakah yang kita dibicarakan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh si pendengar kita atau tidak. Yang dilihat dalam kepandaian, kebijaksanaan kita dalam berbicara bukanlah benarnya yang kita ucapkan, tetapi tepatkah kita mengucapkan itu. Banyak sekali hadis-hadis Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang terbaik, bukan yang terbenar, tapi yang terbaik. Karena kadangkala sesuatu yang baik yang kita sampaikan tidak akan menjadi baik bagi si penerima jika kondisi penerima tidak kita pahami. Dalam ilmu balaghah dinamakan dengan fasahatul mutakallim, kepintaran seseorang memilih kata
dan kepintaran seseorang dalam mencari cara ataupun gaya bahasa yang tepat agar saudara-saudara kita tidak merasa tersakiti dengan apa yang kita ucapkan, sekalipun yang kita ucapkan itu benar. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Perbaiki diri kita, pilih kata yang paling tepat dan ucapkan kata yang paling tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi, baik terhadap diri kita ataupun terhadap lawan bicara kita. Karena mengucapkan sesuatu kebenaran tidak selamanya menghasilkan sebuah kedamaian, malah justru terkadang menciptakan permusuhan. Bukan karena lawan bicara kita itu anti terhadap kebenaran, tetapi kita sendiri yang tidak pandai dalam membaca situasi, mengucapkan kata yang harus diucapkan. Hadirin sidang jemaah zuhur yang berbahagia, lebih luas lagi yang perlu kita perhatikan sebagai seorang manusia, berucaplah dengan penuh kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlalu keras dalam menyampaikan sesuatu kepada sahabat. Lalu turunlah sebuah ayat dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, "Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Kalau bukanlah karena Allah menyayangi engkau, Allah memerintahkan engkau untuk menebarkan kasih sayang wahai Muhammad, karena itulah engkau selalu harus bersikap lemah lembut, bersikap santun terhadap lawanmu, baik orang yang kecil darimu ataupun yang sebaya denganmu, apalagi dengan orang yang lebih tua darimu. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, jika engkau wahai Muhammad, sekalipun engkau makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sekalipun engkau adalah pemimpin umat, pemimpin negara, jika engkau berhati keras, jika engkau berkata kasar, lam faddu min haulik, jangan salahkan jika masyarakat engkau akan meninggalkanmu. Jangan salahkan jika orang-orang terkasih dari kita akan menjauhi kita. Sekalipun kita adalah manusia yang paling mulia, pemimpin yang dihormati, lisan bisa menjatuhkan seseorang dan kemudian mahabbah yang diemban. Rasulullah SAW sendiri pernah dituduh oleh Allah Taala. Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan umat Quraisy, membicarakan tentang bagaimana kemajuan negeri Makkah ini. Rasul ingin mengadakan negosiasi dengan Quraisy bagaimana bisa Islam ini diterima di kota Makkah, di masyarakat Makkah. Tiba-tiba ada seorang yang buta, yang jalan tidak begitu lurus seperti kita yang melihat di mata. Dia beliau, jika Rasulullah SAW marah terhadap sisi tadi, karena beliau kumpul dengan umat Quraisy, didatangi oleh seorang yang disabilitas yang cacat, merasa harga beliau seperti turun karena komunikasi dengan orang yang hilang. Beliau berkerasan dan memalingkan wajahnya dari sebentar. Dan Allah menegur Rasulullah SAW, turunlah seorang yang berharap bersama dengan Nabi Muhammad. Hendaknya seorang yang memiliki amanah membaca benar apa makna suara, agar dia bisa ramah santun terhadap orang yang membawa pemimpinannya, yang membawa asuhannya, membawa tanggung agar kasih sayang bisa dia tebarkan. Demikian yang dilakukan Rasulullah SAW. Demikian kita sebagai rakyat, sebagai bawahan, sebagai anak, sebagai istri, jangan pernah mengusik pendirian suami karena keinginan kita pribadi. Jika suami berpendirian yang benar, jangan pernah mencari celah agar suami itu menjadi contoh kepada anak dan istrinya, menjadi contoh kepada si A dan si B. Kita masyarakat jangan pernah membuat sebuah isu, membuat sebuah alasan pragmatis yang membuat kita disayangi oleh orang-orang yang kita harapkan dari mereka materi atau bantuan. Katakan sesuatu kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Istri jangan pernah menilai bagaimana cinta dan kasih sayang suaminya lebih